warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang etika dan moral masyarakat, yaitu pembajakan software yang ada di Indonesia, yang dimana kebiasaan tersebut dapat masuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Menurut WIPO, pembajakan hak cipta adalah memproduksi karya yang sudah dipublikasikan atau rekaman suara dengan alat apapun untuk didistribusikan pada masyarakat dan disiarkan ulang oleh badan siaran lain tanpa izin. Hasil penelitian dari Internal Data Corporation, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat pembajakan software yang cukup tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tahun 2009 pembajakan software di Indonesia mencapai 86%. Artinya, dari 100 perangkat yang diinstal, 86 unit diantaranya menggunakan program bajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kerugian yang ditaksir mencapai 880 juta dolar US dollar Amerika Serikat. Sementara pada tahun 2010, tingkat pembajakan di Indonesia mencapai 87%, mengalami kenaikan 1% dari tahun 2009 dengan kerugian yang hampir sama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012, hasil penelitian IDC tetap menunjukkan presentasi yang cukup tinggi, yaitu 86%. Sumber.net. Pada umumnya, kebiasaan masyarakat yang sering kita lihat adalah membeli komputer dan tidak peduli apakah software yang diinstal di komputer tersebut dilakukan secara legal atau ilegal. Terlebih lagi, kebutuhan software semakin penting di era modern saat ini. Semakin canggih softwarenya, maka semakin mahal pula harganya. Hal ini membuat aktivitas membajakan software menjadi hal yang sangat lumrah di Indonesia. Alasan penggunaan software bajakan adalah karena biayanya yang murah, namun memiliki manfaat yang hampir sama dengan software asli. Meskipun di Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yang mengatur bidang hak cipta, namun penegakan terhadap tindak pidana hak cipta masih kurang memadai. Hal ini berdampak pada penyelenggara software atau pihak pembuat software yang dirugikan. Menyikapi maraknya pembajakan software di Indonesia, Ditjen HKI pernah mengirim surat melalui direct mailer kepada 10.000 pengguna software untuk menggunakan software yang legal. Isi surat tersebut berupa himbauan agar menggunakan software bagi para pemakai software, terutama kalangan bisnis dan usahawan. Selain itu, Ditjen HKI juga menandatangani MOU dengan kepolisian tanggal 10 Juni 2003 untuk mengefektifkan penegakan hukum di bidang pelanggaran HKI. Pemerintah juga telah merancang pembentukan tim penanggulangan pelanggaran HKI yang antara lain beranggotakan kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Dabkah, dan HAM serta Bea dan Cukai. Tim ini dirancang untuk menentukan arah penegakan pelanggaran di bidang HKI, termasuk memerangi pembajakan secara nasional. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menghadapi pembajakan software yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.